Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rita Kusuma MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan online pada kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun materi yang akan kita bahas mengenai diskusi kali ini yaitu tentang business plan atau perencanaan bisnis. Saya Kus Ariska selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi online kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota Saudari Rahmadina Adilah dan Diva Adelia Ahmad. Terkait dengan rangkaian acara pada diskusi kali ini antara lain yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat masukan atau tambahan dari dosen pengampu, dan yang kelima yaitu penutup. Memasuki susunan yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita mulai diskusi online pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis. Pengertian perencanaan bisnis. Rencana bisnis adalah merupakan proses pengambilan keputusan dan dasar bagi tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa mendatang. Rencana bisnis merupakan proses berpikir menyeluruh melalui suatu persoalan dan solusinya sebelum bertindak. Masa depan tidak dapat diprediksi sepenuhnya, tetapi dapat mengaplikasikan data dan pengalaman pada teknik-teknik perencanaan dan bagian besar kebutuhan serta hambatan yang mungkin akan dihadapi pada masa mendatang dapat diantisipasi dan disiapkan dengan baik. Pengertian bisnis menurut para ahli. Yang pertama menurut Hirsch dan Peters, rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh pengusaha yang menggambarkan semua elemen eksternal dan internal yang relevan yang terlibat dalam melalui usaha baru, termasuk di dalamnya rencana fungsional seperti pemasaran, keuangan, manufacturing, dan sumber daya manusia. Yang kedua, menurut Bigrave, perencanaan bisnis adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Menurut Magison, business plan adalah suatu rencana tertulis yang memuat mini dan tujuan bisnis, cara kerja dan rincian keuangan, susunan para pemilik dan manajemen, dan bagaimana cara mencapai tujuan bisnisnya. Jadi, bisnis plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Selanjutnya, kebutuhan perencanaan bisnis. Fungsi-fungsi rencana bisnis ialah menyediakan berbagai dokumen penjualan untuk dibagikan kepada orang-orang luar, yaitu yang pertama menyediakan suatu gambaran ikhtisar yang dapat dipercaya untuk calon konsumen, calon pemasok, dan calon investor. Yang kedua, bantuan syarat-syarat kredit yang menguntungkan dan terjamin aman dari para pemasok. Yang ketiga yaitu pembukaan pendekatan kepada pemberi pinjaman dan sumber-sumber dana keuangan. Salah satu ciri rencana bisnis yang baik adalah dapat diterapkan atau dapat segera dilaksanakan dengan kata lain bersifat praktis, pragmatis, spesifik, dan dapat diukur. Lalu rencana bisnis yang dirancang dengan sebaik mungkin dan dipertimbangkan
dengan asumsi-asumsi yang relatif tepat serta dipikirkan secara matang, dan dari berbagai aspek merupakan salah satu perangkat yang diperlukan oleh setiap pelaku bisnis. Perencanaan, yaitu untuk mengawali sebuah bisnis, itu susunlah sebuah rencana bisnis sedetail-detail mungkin. Semakin lengkap Anda membuat rencana bisnis, maka Anda semakin membuktikan bahwa bisnis Anda adalah bisnis yang serius dan terarah, sehingga semakin mudah menjalankan roda bisnisnya. Lalu yang kedua itu mencari sumber dana. Nah, manfaat berikut dari bisnis ini, rencana bisnis ini adalah mendatangkan investor yang akan memodali bisnis Anda. Selanjutnya, yaitu membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Maksudnya, rencana bisnis akan membuat Anda lebih fokus dan terarah saat Anda menjalankan bisnisnya. Yang selanjutnya yaitu memprediksi masa depan. Kegunaan berikutnya dari bisnis plan yaitu untuk memberi prediksi masa depan tentang bisnis Anda. Lalu yang terakhir, untuk menaikkan level bisnis Anda. Nah, terakhir, kegunaan dan manfaat dari rencana bisnis ini adalah adanya kesempatan untuk menaikkan level bisnis Anda dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih atas. Lalu di sini juga ada faktor-faktor perencanaan bisnis. Nah, yaitu yang pertama, konsep bisnis yang sehat. Nah, kesalahan paling utama yang dibuat oleh pengusaha adalah gagal memilih bisnis yang tepat sejak awal. Lalu yang kedua, yaitu memahami pasar Anda, yaitu dengan cara cara yang baik untuk menguji pemahaman Anda adalah dengan menguji pasar produk dan jasa sebelum Anda memulai bisnis. Atau kata lain mungkin testimoni. Lalu yang ketiga, sebuah industri yang sehat tumbuh dan stabil. Nah, ingatlah bahwa sebagian penemuan besar sepanjang masa seperti pesawat dan mobil tidak memberikan manfaat ekonomi bagi banyak orang yang berusaha mengeksploitasi beberapa kemajuan besar saat ini. Lalu yang keempat, manajemen yang berkemampuan. Nah, maksudnya carilah orang-orang yang Anda sukai dan kagumi, yang memiliki nilai etika yang bagus, memiliki keterampilan tambahan dan lebih cerdas daripada Anda. Lalu yang terakhir, di sini ada pengendalian keuangan dan yang berkemampuan. Kelak Anda akan belajar bagaimana tentang pentingnya menjadi orang yang mampu menangani akuntansi, perangkat lunak komputer, dan manajemen arus kas. Gitu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.